suara. Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dunia, semangat pagi Indonesia, semangat pagi buat kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Arus. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jalin persahabatan. Saudaraku, sahabat Lawang Buyung, saat ini kita berada di kediaman Mangku Jaini, Ketua TBBR Pasir. Ingin menanyakan apa yang dimaksud dengan Tariu Borneo Bangkule Rajang. Sahabat Lawang Buyung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rongin roe rompai-rompayon, pinang erai tumpak kelapa erai nanggar. Selamat linguk nalatai salam sujud kerendeng malempang adil kak talino bacuramin kak saruga bak sengat kak jebata arus. Terima kasih untuk kesempatan sahabat Lawang Buyung pada sore hari ini. Langsung saja mungkin saya Mangku Jaini menjelaskan apa itu Tariu Borneo Bangkule Rajang atau pasukan merah. Pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah pasukan Dayak, di mana Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah benteng terakhir untuk masyarakat adat Dayak se-Kalimantan, yaitu Borneo. Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah tariu. Yang pertama, tariu adalah seruan atau ajakan. Kode pada zaman dahulu itu kode perang tariu. Apabila sudah ada mangkuk merah, berarti itu sudah seruan atau ajakan. Itu namanya tariu. Borneo Bangkule Rajang, Borneo adalah Pulau Borneo. Bangkule Rajang adalah kerajaan suku Dayak Kanayan yang ada di Kalimantan Barat pada zaman dahulu, dengan patihnya yang sanggup menggentarkan yang namanya Patih Humantar. Patihnya yang sanggup menggentarkan Majapahit pada masa itu. Jadi pada masa ini Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah pemersatu untuk mempersatukan masyarakat adat Dayak. Tujuannya untuk memanusiakan manusia, untuk sama-sama kita membangun budaya, menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya. Jadi TBBR atau Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang hadir di Kabupaten Pasir bukan untuk mentiadakan yang ada. Artinya mentiadakan yang ada itu adat istiadat kita di sini, tapi sebagai ulun Pasir sendiri tidak dikesampingkan, artinya diutamakan. Tidak mentiadakan yang ada, tetapi menambah kekuatan yang ada. Pada intinya, di mana TBBR itu berdiri, wajib menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya di mana TBBR itu berdiri. Contoh Kabupaten Pasir, dia wajib menjunjung tinggi adat istiadat, melestarikan. TBBR hadir untuk menyatukan orang-orang Dayak setanah Dayak. Dan TBBR juga merangkul semua suku-suku yang ada di Kalimantan untuk bersatu agar bisa saling hormat menghormati, menghargai budaya satu dengan budaya yang lain. Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajang selama ini menampilkan budaya Pasir sendiri, karena kita di Kabupaten Pasir, artinya menjunjung tinggi. TBBR itu menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya di mana dia berdiri.
seperti Kabupaten Pasir. Ya, kita harus melestarikan, menjunjung tinggi adat istiadat dan budaya Pasir. Adapun hal lain tentang belelet atau pakaian, ciri khas dan sebagainya, itu adalah ciri khas organisasi. Jadi itu bukan adat istiadat, itu bukan budaya, itu adalah ciri khas organisasi. Karena masing-masing organisasi tentu saja memiliki ciri khas sendiri-sendiri masing-masing. Nah, jadi di samping itu kita menampilkan kumpal, kita menampilkan tari mendau, karena itulah ciri khas budaya dan adat istiadat Pasir sendiri. Setelah itu tentu saja kita menampilkan ciri khas organisasi. Karena kita memakai organisasi tari Borneo Bangkule Rajang, tidak kita lupakan ciri khas organisasinya, seperti pakaian suwongnya ada merah di atas, ada kuning di tengah, ada merah, ada hitam di bawah. Itu ciri khas organisasi. Jadi itu bukan ciri khas orang Kalbar, bukan ciri khas orang Kalteng, suatu daerah, tetapi ciri khas organisasinya. Nah, itu untuk dipahami. Mungkin gitu saja kalau dari saya. Baik, dengan visi misi daripada Tariu Borneo Bangkule Rajang. Tadi Pak Mangku mengatakan bahwa salah satu visi misi dari TBBR adalah untuk menyatukan orang-orang Dayak setanah Dayak atau sekalimantan. Pertanyaan saya, Pasir ini sendiri kan banyak orang-orang kita yang tidak mengakui bahwa Pasir itu bagian daripada Dayak. Nah, sementara visi misinya untuk menyatukan orang-orang Dayak setanah Dayak. Bagaimana ini, Pak Mangku? Ya, Mungkin sahabat Longbuyung, terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini. Sehat walafiat selalu. Sebelumnya, mungkin sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share untuk channel Longbuyung sendiri, agar bisa lebih berkembang lagi dalam budaya, mengangkat budaya atau adat istiadat orang-orang Dayak, umumnya di Pasir khususnya. Nonton deh, nanti menyikapi masalah hal tersebut, mungkin saya juga berbicara mengenai versi saya dan yang saya tahu, yang sahabat saya paham. Mengenai Dayak sendiri, itu terdiri dari 5 huruf. Nah, sebelum kita membahas masalah Dayak, 5 huruf tersebut, kita perlu tahu arti serta makna kata Dayak itu sendiri. Kalau kita tidak tahu, tolong mungkin cari tahu dulu baru kita membahas masalah hal tersebut. Sendiri sepengetahuan saya adalah bahasa Belanda yang artinya orang hulu. Orang hulu, kenapa dikatakan orang hulu oleh Belanda? Karena pada zaman penjajahan Belanda itu mereka berlayar dari pesisir berdagang dari pesisir, pasti dari pesisir. Nah, makanya mereka menyebutnya orang hulu. Dan maknanya Dayak itu sendiri atau orang hulu itu suku-suku asli atau orang-orang pribumi yang hidup di Pulau Kalimantan atau Borneo, itu adalah Dayak. Nah, kalau memang kita ini orang Pasir, orang Pasir tentunya ada yang tidak mengakui bahwa kita bukan orang Dayak. Kalau saya sendiri, saya mengakui bahwa saya orang Dayak. Kenapa? Karena saya adalah orang hulu sungai atau orang Dayak dulunya. Dan saya adalah suku pribumi, suku asli yang hidup di Pulau Kalimantan atau Borneo atau Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Pasir. Jadi kalau saya tidak mengakui saya orang Dayak,
berarti saya bukan suku asli dari pribumi khususnya Kabupaten Pasir. Nah, jadi agar mudah dipahami, Dayak adalah suku asli yang ada atau bermukim di dalam Pulau Kalimantan, orang Hulu. Nah, mungkin seperti itu pemahaman dari saya. Kalau memang ada yang belum paham tentang Dayak atau apa, tolong dicari, dikaji, dicerna baik-baik. Apa sih itu artinya? Apa sih itu maknanya? Tentunya kita harus tahu dulu arti dan maknanya. Lalu kita bilang tidak atau enggak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mangku. Tadi sudah beberapa hal yang dijelaskan oleh Pak Mangku terkait Tariu Borneo Pasukan Merah di Kabupaten Pasir, Tariu di Kabupaten Pasir ini. Baiklah saudaraku, sahabat Lau Buyung, terkait apakah etnis Pasir bagian daripada suku-suku yang disebut dengan Dayak atau bukan? Menurut hemat saya, semua tergantung cara kita berpikir dalam melihat persoalan persukuan yang ada di Kalimantan. Dan sebaiknya kita, apapun itu pendapat dan alasan teman-teman yang mengatakan bahwa Pasir adalah bagian daripada Dayak ataupun bukan, menurut saya itu tidaklah penting. Yang terpenting bagi kita adalah berpikiran positif dan bersikap dewasa untuk tetap saling menghormati dan menghargai pendapat dan alasan masing-masing. Karena yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan kita dan kekompakan kita untuk mengangkat harkat dan martabat kita, khususnya kita orang Pasir. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Romin Boyo Rompayal, Boyo Pasir.